Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berbuah Banyak. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 8 dan 9. Dan sebagian benih jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu membaca perikop Injil hari ini, saya merasa ada yang aneh dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Sebenarnya sang penabur itu mendebar benih di lokasi atau tempat seperti apa? Apakah di ladang atau di sawah atau di suatu tempat tertentu? Karena kondisi tanah yang taburi itu menyatakan situasi pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak berduri, dan tanah yang baik. Tampaknya sang penabur itu berjalan dengan membawa benih, lalu menaburkan benih yang dibawanya itu begitu saja. Ia melalui jalan tertentu, dan benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu dan bersemak berduri, serta juga ada yang jatuh di bagian tanah yang baik dan subur. Jadi, ia tidak menabur di sebuah ladang atau lahan yang sudah siap tanam. Jadi, sangatlah bisa dipahami kalau benih itu jatuh di tempat apa adanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada para pendengarnya bahwa sang penabur, yaitu dirinya sendiri, hadir di antara siapa saja yang berkenan menerima firman-Nya. Setiap orang diberi kemungkinan dan kemudahan untuk menyambut firman yang disampaikannya. Persoalannya adalah ini. Tidak semua orang menyambut anugerah firman Tuhan itu secara sama. Melainkan ada kondisi yang menyertai setiap orang. Tuhan Yesus mencoba menjelaskan begini. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan, belum sempat tumbuh, sudah diambil burung. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu. Ia sempat tumbuh, tapi
segera layu karena tipis tanahnya. Ada yang jatuh di tanah bersemak berduri. Ia tumbuh, tetapi dihimpit oleh semak-semak dan tidak bisa tumbuh dan akhirnya mati. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, tumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat ganda, 160 dan 30 kali lipat. Di ujung perumpamaan ini ada firman yang menegaskan dan bersifat imperatif atau himbauan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Seorang guru yang baik mengingatkan para muridnya atau para pendengarnya, tidak hanya hadir, tetapi juga menyimak apa yang sedang gurunya ajarkan. Mereka harus memasang telinga untuk menangkap pesannya dan menggunakan hatinya untuk mencerna dan memahaminya. Saudara-saudari terkasih, pesan utama yang mau dikatakan oleh Yesus kepada para pendengarnya bahwa Allah yang baik sudah memperhatikan setiap orang untuk menerima firman yang dianugerahkan. Namun, apakah mereka yang sedang mendengarkan dia itu sanggup menerimanya dan juga siap untuk menghayatinya dalam hidup dan memberikan manfaat kepada orang lain? Maka, kalau perumpamaan itu disampaikan begitu saja dan disambut dengan seadanya, maka dampaknya pun akan berbeda-beda. Orang yang telinganya dibuka dan hatinya tersedia untuk menyambut akan bisa menangkap pesannya dan hidupnya dipengaruhi olehnya. Marilah kita masuk dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Kita sama-sama datang ke gereja dan kita juga menerima firman yang sama. Pada bagian liturgi Sabda, ada setidaknya 2 bacaan selain Injil yang dibacakan oleh lektor. Kita semua diharapkan mendengarkan karena kita bertelinga, bukan? Apakah saudara atau saya bisa menangkap apa yang dibacakan pada waktu itu dengan sempurna? Orang yang dengan sungguh-sungguh memasang hati dan telinganya pasti bisa mengingat apa yang dibacakan. Tidak sedikit orang yang hanya mengingat sebagian kecil. Ada orang yang lupa dari bagian Alkitab yang mana ya? Tadi bacaan pertama atau kedua? Belum lagi apa isinya? Ada orang yang malah sibuk dengan HP-nya. Ada juga yang sibuk berbicara dengan temannya. Ada orang yang pulang gereja lupa apa yang diwartakan di dalam gereja. Bahkan nama romonya juga lupa. Siapa ya tadi yang memimpin misa? Orang hadir, tapi hanya badannya, telinga dan hatinya entah ada di mana. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkannya. Saudara-saudari terkasih, untuk bisa menghasilkan buah yang berlipat-lipat sebagai hasil firman yang diwartakan, dibutuhkan kehadiran yang aktif dan partisipatif di dalam menerima firman Allah. Keterlibatan seorang beriman dalam menyambut firman tidak cukup dengan hadir dengan badannya di dalam gereja, melainkan diperlukan tingkat kesadaran yang aktif
dengan menyediakan telinga untuk mendengarkan dan menyiapkan hati yang hening untuk menyimpan firman itu dalam hatinya. Sebelum Injil dibacakan, imam berkata, "Inilah Injil Tuhan kita menurut Santo Matius," misalnya. Kita menjawab, "Terpujilah Kristus," sembari membuat tanda salib kecil pada dahi, pada bibir, dan pada dada. Artinya, bukalah pikiranku untuk mengerti firman-Mu. Urapilah bibirku untuk bersedia mewartakan firman-Mu, dan kuduskanlah hatiku untuk menyimpan firman-Mu dalam sanubariku. Dengan begitu, kita memperoleh makna mendalam dari benih firman yang ditaburkan dalam Ekaristi Kudus. Inilah saatnya untuk mulai sadar dan terlibat untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman itu berbuah dalam hidup kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah terlibat aktif mendengarkan firman Allah agar menghasilkan buah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih telah menegur dan mengingatkan kami agar tekun mendengarkan firman Putra-Mu Yesus, sehingga hidup kami diubah, disuburkan, serta menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.